Halo EA Traders, lanjut lagi. Saya akan review hasil mingguan dari EA Rename Gangota. Oke. Nah, kenapa saya namakan EA Rename? Oke, jadi setiap saya upload untuk video ini, saya akan jelaskan mengapa saya rename EA ini ya. Jadi nama sebenarnya entahlah ya apa. Karena yang saya pakai di sini di about itu adalah EA Advanced Gold Trading versi 1.0 ya. Kemudian untuk ada juga EA yang sama ya, cuman aboutnya beda, parameternya sama, kemudian indikatornya sama, yaitu EA Goldify ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita cek di parameter itu set defaultnya itu ada namanya di komen ya, itu ada Smart Forex Trading EA. Nah, jadi entahlah base EA ini EA apa ya, yang jelas mungkin renamean. Oke, makanya saya pakai di sini namanya EA Rename Gangota. Nah, sekarang sudah masuk ke minggu ke-6 ya. Kemudian minggu ke-5 terakhir itu benar-benar nggak ada OP karena memang di sini untuk OP-nya sendiri itu berdasarkan ada tanda panah ya. Jadi mungkin di MT4 PC atau VPS itu bisa kelihatannya di indikatornya sendiri itu ada muncul tanda panah atau arrow atau fraktal deh. Kalau misalnya di HP atau untuk settingan indikator tuh ada namanya fraktal yang muncul tanda panah kayak gitu. Nah, kemudian ya, kemudian dia akan OP ketika muncul tanda panah. Jadi kalau misalnya lagi sideways, dia mulai sideways ya, belum ke melewati tanda panah sebelumnya, dia nggak akan OP kayak gitu. Nah, jadi otomatis minggu kemarin itu minggu ke-5 belum ada OP. Nah, kemudian untuk minggu ke-6 ini apakah ada OP? Mari kita cek. Terakhir itu balan sekitar 133. Sekarang 139, berarti ada OP nih ya. Berarti sudah OP nambah 6 USD lagi. Sebelumnya 133. Oke deh, mari kita cek ya. Oke, ini ada OP ya. Tapi kita fokus ke minggu ke-6. Berarti dari Juni tanggal 27 sampai dengan 1 Juli. Oh iya, 1 Juli ini kira-kira ada prank ya. Itu soundnya lagi turun kemudian naik lagi. Benar-benar di prank. Ini oh cuma satu nih. Tanggal 1 ya, tuh dapat 3,30. Nah, di sini gak kena SL dan gak kena TP karena memang untuk profitnya sendiri itu berdasarkan akumulatif ya, akumulasi dari berapa ya, dari di settingnya. Saya setting 3,3, jadi otomatis dia akan mencari profit sekitar 3,3 USD close kayak gitu. Jadi memang gak ada SL ya, tanpa SL dan tanpa TP. Oke, lanjut lagi. Ini mari kita cek ya. Nah, ini dia SAU. Wah, lagi turun nih. Nah, kemarin di sini ada news ya. Coba dicek deh di investing maupun Forex Factory itu yang kemarin tanggal 5 itu benar-benar kosong, nggak ada news ya sama sekali untuk apalagi yang high impact. Tapi di sini bisa terjun di sini. Kenapa? Karena ada news yang beda, namanya adalah LDR ya. Bukan long distance relationship, tapi memang LDR itu seperti roadmap ya, roadmap entah itu saya lupa ya kepanjangannya. Bisa cek aja ya. Dan itu ada tiap bulannya tanggal-tanggalnya. Nah, ini sebenarnya tanggalnya di tanggal 4. Cuman tanggal 4 kan Bank US holiday. Kemudian akhirnya tanggal 5 baru mulai muncul ya di sini tuh. Makanya dia LDR ini ada setiap bulannya. Tanggal-tanggalnya itu ada roadmapnya sendiri. Kemudian untuk cenderungnya itu akan bergerak di salah satu tren dan akan menguat tren tersebut ya. Contohnya ini. Saat turun dia akan turun juga kayak gitu. Itu news LDR. Makanya banyak sekali ini kemarin ya, itu MC ya. Benar-benar banyak yang MC, apalagi ada yang pakai EAM Marti. Itu pasti saya jamin bah. Karena memang cenderung masih buy, ternyata turun sell gitu. Parah banget. Oke, kita fokus ke tanggal 1 ya. Mana tanggal 1 ya? Ini ya, ini tanggal 1. Nah, arrow terakhir tuh sekitar di sinian, yang mana ya? Di sinian ya. Nggak kelihatan ya karena ini cuma A1. Jadi pas di sini muncul arrow ya, naik tuh. Akhirnya naik, kena dapat profit ya. Oke lah. Jadi memang harus turun terjun dulu, naik. Ini juga nih terjun di sini dia. Tadi ada OP ya, naik. Nah, kemungkinan kalau misalnya belum lewati ini, dua ini, belum ada sampai sini lah. Dia belum ada konfirmasi untuk tanda panah, maka belum akan OP lagi. Kalau misalnya ini masih turun, mungkin akan lanjut ke buy lagi kayak gitu. Kalau misalnya satu, jadi benar-benar ini satu ya, satu di sini tuh.
nggak akan OP ya, nggak ada OP. Makanya minggu kelima kemarin itu nggak ada OP, itu bener-bener. Dan mungkin ada yang pakai itu, saya tadi bilang ada EA Goldify ya, EA Goldify ada yang pakai di time frame M5 maupun M15 ya, maupun M1 tuh ada yang paling bahaya M1 itu, walaupun di akun Sen kan ya, ternyata bener-bener padahal 200 USD gitu akun Sen, tapi lotnya memang gede sih gitu. Kemarin tuh ada banyak yang MC ya, MC pakai A itu pasti MC ya, apalagi pakai di M1 itu. Kenapa? Karena memang indikatornya bagus, ada tanda panah. Cuman kalau misalnya kita pakai di time frame yang lebih kecil ya, itu akan berbahaya. Karena memang seperti ini, channelnya di sini tuh di zoom kayak gitu, channelnya di sini di zoom, otomatis kalau misalnya trennya masih turun di H1 ya, mungkin aja di M1 itu trennya sedang naik kayak gitu. Jadi masuk ke konfirmasi kayak gitu ya, memang benar-benar kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di H1 itu masih turun gitu, padahal kalau misalnya di M1 di zoom kan dia kelihatan lagi naik gitu. Itulah yang jadinya rancu ya, makanya jadinya muncullah martingale berikutnya kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya pakai yang konfirmasi ada tanda panah dan segala halnya, itu mending pakai yang time frame yang lebih besar karena resikonya lebih kecil, apalagi dengan modal yang minim. Oke. Apalagi pakai H4 ya, ini H1 H4 tuh lebih akan jarang sekali untuk OP, tapi misalnya sekali OP bisa jadi akan profit ya, itu pasti kayak gitu. Makanya akan jadi low risk karena jarang OP, sekali OP bisa profit kayak gitu ya. Oke ya, sip ya. Jadi cukup ya untuk hasil di minggu ke-6 ini untuk EA Rename Gangota. Dan untuk akhir kata, saya selalu ingatkan untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.